lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum Syadaralun, ada saya Iska Novita yang kembali hadir untuk menemani Anda di talk show interaktif kita untuk hari ini ya. Dan Syadaralun, untuk tema hari ini ada mengenal RBRA dan manfaatnya. Untuk membahas tema kita malam ini sudah hadir 2 orang narasumber, yaitu ada Dr. Rauyani selaku Kabak Kesra dan Pembinaan Sosial Biro ISRA, dan juga ada Ibu Amrina Habibi selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A. Dan untuk Anda Syadaralun yang ingin mendengarkan talk show ini bisa langsung di live.serambifm.com dan juga bisa di Facebook Serambi FM. Untuk Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa langsung di 0811 68 90 20. Kalau begitu kita sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM di malam ini ya. Assalamualaikum Dr. Rauyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik nih Mbak Iska. Oke, terima kasih sudah hadir malam minggunya di studio Serambi FM ya. Iya. Oke, baik, selanjutnya ada Ibu Amrina ini selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Ya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Serambi FM di malam minggu. Kita bertiga di studio ya untuk memberikan informasi kepada Anda Syadaralun mengenal RBRA dan manfaatnya. Dan saya sudah dapat bocoran tadi sedikit mengenai apa itu RBRA, yaitu kepanjangannya Ruang Bermain dan Ramah Anak. Tapi sebenarnya seperti apa sih ruang bermain dan ramah anak ini? Kita langsung tanyakan ke Dr. Rauyani mengenai RBRA ini. Silahkan dokter. Terima kasih Mbak Iska. Sebelumnya ini Bapak Ibu pendengar Syadaralun Serambi FM, saya ini baru juga nih Mbak Iska taunya RBRA itu sejak ikut pelatihan. Jadi dari hari Senin kemarin sampai dengan tadi penutupan. Nah itu dari seminggu ini kita pelajari terus tuh terkait dengan RBRA. Nah kegiatan ini juga diselenggarakan oleh DP3A bekerja sama dengan BPSDM Aceh. Nah di situ ternyata ada loh Mbak Iska RBRA itu adalah ruang bermain ramah anak yang tadi Mbak Iska bilang itu. Ternyata anak-anak di Aceh ini itu juga disediakan tempat untuk bermain, untuk memanfaatkan waktu luang. Dan ternyata tempat tersebut juga ada di sekitaran masyarakat Banda Aceh itu sendiri gitu. Bisa diakses dengan mudah, kemudian gratis dan itu non diskriminatif. Maksudnya mulai dari anak-anak yang sehat, bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus pun dapat mengakses RBRA itu sendiri gitu. Oke, baik. Nah, untuk tujuannya sendiri ada RBRA ini apa itu kira-kira, dan manfaatnya kenapa penting adanya RBRA ini di lingkungan kita sekarang ini? Nah, penting sekali ya Mbak Iska, karena kan anak-anak itu waktu kecil itu merupakan waktu bermain. Nah, yang mereka tahu bahwa mereka itu bermain, bersenang-senang gitu. Sebenarnya mereka itu dari bermain dan bersenang-senang itu dah di situ proses pembelajaran yang terjadi. Untuk bisa mereka merangsang motoriknya, sensorik. Kemudian juga mereka bisa merangsang kecerdasan emosional. Kemudian juga bisa merangsang si anak untuk saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah dari situ juga dia bisa tahu bahwa ini ada tumbuh-tumbuhan yang kita tahu nih di sekitar kita. Ini tumbuhan ini manfaatnya apa gitu. Kemudian ternyata ada ekosistem baru bahwa bukan hanya kita manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan, ternyata juga banyak yang bisa kita pelajari selain dari alam. Itu juga bisa dipelajari di RBRA itu sendiri gitu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Ibu Amrina ini selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A ya. Yang seperti kita katakan tadi bahwa ruang bermain ramah anak ini, ruang bermain juga merupakan hak anak ya Bu ya. Dan kira-kira seperti apa akhirnya punya bisa disebut idekah mengenai ruang bermain dan ramah anak ini sampai muncul RBRA ini, ceritanya seperti apa nih Bu? Iya. Yang pertama ini adalah mandat negara ya.
kewajiban buat sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak untuk kemudian melindungi, memenuhi, dan juga mempromosikan hak-hak anak itu bisa terpenuhi. Nah, menyangkut dengan RBRA ini, pada saat diturunkan dia pada level kebijakan untuk kemudian bisa dilaksanakan, dan dia bersifat implementasi, tentunya harus melalui kebijakan yang sudah bersifat teknis. Nah, saat ini kita mungkin sudah pernah mendengar ada Perpres nomor 25 tahun 2021 itu tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ya. Sebuah sistem pembangunan yang kemudian ingin memastikan bahwa fokus pembangunan itu bertitik pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Nah, untuk RBRA itu menjadi salah satu indikator dari 24 indikator pada Kabupaten Kota Layak Anak ya. Itu ada di klaster 2, di klaster pengasuhan keluarga dan lingkungan. Di sana indikatornya ada yang dikenal dengan infrastruktur ramah anak. Di dalamnya ada dua hal besar. Satu menyangkut tentunya fasilitas umum ya, fasilitas publik apapun tentu harus ramah kepada anak. Dan yang kedua adalah produk khusus yang kemudian dipersiapkan dengan sejumlah indikator adalah yang dikenal dengan ruang bermain ramah anak ya. Kenapa ruang bermain ramah anak ini penting? Karena kan siklus waktu yang dihabiskan oleh anak-anak kita itu kan berada pada 3 dimensi waktu. Satu waktu 8 jam anak itu berada di rumah, 8 jam mungkin ya di satuan pendidikan, bisa formal, informal maupun non formal, dan satu lagi adalah di lingkungan ya. Di lingkungan salah satunya tentu adalah bagaimana kemudian pemerintah mendorong, menyiapkan ya, memfasilitasi fasilitas-fasilitas yang memang berdampak dan memiliki daya ungkit untuk hal yang lebih positif buat anak. Ya, salah satunya adalah RBRA. Kenapa? Fitrahnya anak-anak ya kan suka bermain. Dia mungkin akan lebih mudah menerima serapan sebuah informasi ketika kan hatinya senang ya dan bahagia. Dan peruntukan RBRA ini mungkin juga bagi sebagian orang beranggapan bahwa ini hanya bisa diakses oleh anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Ini bukan. Ini adalah tempat yang hendaknya bisa diakses oleh semua anak ya. Artinya 18 tahun ke bawah ya, hendaknya bisa menikmati ya semua sarana prasarana proses pembelajaran seperti yang Bu Royani sampaikan tadi. Bukan hanya bicara soal kecerdasan secara motorik ya, tapi juga kecerdasan sosial, bahkan pengembangan komunikasi anak itu bisa diperoleh di ruang bermain ramah anak. Karena memang ada prasyarat yang sangat ketat ya untuk menuju kepada sebuah ruang bermain yang ramah pada anak. Secara fakta, kami berkeyakinan bahwa ruang-ruang bermain anak itu ada di mana-mana. Tapi untuk memastikan bahwa ruang bermain anak itu benar-benar memenuhi indikator yang ramah ya. Artinya ramah kan semua anak bisa datang ke sana tanpa ada perlakuan diskriminasi. Semua anak yang datang ke sana itu bisa membuat mereka bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik. Semua anak yang datang ke sana bisa mendapatkan perlindungan ya dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Semua anak yang datang ke RBRA juga bisa berpartisipasi secara lebih aktif. Kenapa? Ada banyak hal yang mereka bisa lakukan ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama ya. Tadi di pelatihan ini sangat menarik bagaimana kemudian pengembangan RBRA di Aceh misalnya mempertimbangkan secara detail soal kearifan adat dan budaya kita ya, sehingga simbol-simbol, permainan-permainan itu bisa juga mengakomodir simbol-simbol yang mendekatkan anak kepada nilai-nilai syariah. Nah, begitu.
Oke, baik. Kita beralih ke Dokter Royani. Ini kita mau tahu seberapa efektif ruang bermain dan ramah anak ini untuk anak-anak. Kalau saat ini sih sebenarnya untuk ruang bermain ramah anak ini sangat efektif. Karena kan selain itu berada di ruang terbuka hijau, itu juga pada prinsipnya dia juga harus aman bagi anak-anak. Nah, kita memberikan waktu luang kepada anak untuk dapat mandiri sebenarnya tanpa pengawasan orang tua. Nah, di RBRA ini itu aman karena RBRA ini sebenarnya itu punya pengelola. Nah, jadi di pengelola itu jadi harapannya ketika anak-anak bermain dia merasa aman, bebas dan tanpa adanya intimidasi. Nah, kemudian dia bisa mengakses seluruh sarana prasarana yang ada di RBRA. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi di RBRA itu sendiri. Nah, di situ juga RBRA ini kan dia namanya tempat bermain kan pasti ada peralatan bermainnya, Nah, jadi kalau di RBRA ini bukan hanya alat bermain yang pabrikan saja yang ada. Nah, jadi punya juga alat bermain yang tradisional ya, Am ya. Nah, jadi kan kayak kita dulu dari batok ya dibuat untuk jongkat kita pakai di kaki, kemudian kan diikat dengan tali, kita berusaha untuk jalan. Nah, itu kan juga merangsang ya si anak untuk berpikir nih gimana caranya kita jalan. Kemudian di RBRA ini juga kan selain alat bermainnya itu dari tradisional, kemudian banyak dari bahan lokal juga dimanfaatkan di RBRA. Nah, contohnya itu seperti jongkat jangkit. Nah, jongkat jangkit kita itu kan terbuat dari kayu. Nah, itu kan sekarang jarang nih kita lihat jongkat jangkit. Jadi kalau dulu jongkat jangkitnya itu mudah kita dapat. Kalau sekarang kan di RBRA itu kita bisa lihat jongkat jangkit yang dari kayu itu bisa dipakai oleh anak-anak. Nah, itu juga aman bagi anak sebenarnya. Jadi selain peralatan bermain yang disediakan itu juga diharapkan anak-anak bisa aman, main dengan nyaman. Jadi pelosotan ketika dia beraktivitas di atas pelosotan itu nanti di bawah pelosotannya itu kan biasanya kalau dulu kan langsung tanah gitu ya. Ataupun ada rumput, tapi rumputnya lama-lama kan jadi botak. Jadi botak. Nah, jadi ini di RBRA itu ditaruh seperti bantalan rumput sintetis. Jadi kalau rumput sintetis ya Mbak Iska, jadi kan untuk botaknya itu pasti lama gitu. Nah, itu juga sesuatu yang bisa membuat si anak nyaman dalam bermain gitu. Oke, baik. Menarik sekali Syederalun perbincangan kita, dan nantinya juga kita mau tahu di mana saja letak ruang bermain ramah anak ini. Tapi sesaat lagi karena kami masih akan kembali. Jadi tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.